Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa innahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabi al-adabil mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama kita muliakan Ayahanda Bapak Kiai Muhammad Qasim, dan juga yang sama kita muliakan Bapak Insinyur Haji Sri Mulyono selaku penasehat, dan juga yang sama kita muliakan Ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Hamdan Amrah selaku Ketua DKM beserta segenap jajarannya. Tentunya iringan doa, semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semua dijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh, para orang tua kami, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita masih bisa meringankan langkah kaki kita ke Masjid Al-Iman ini. Tentunya harapan kita semoga segala rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga kita semua beserta zuriyah keturunan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin di penghujung bulan Rajab para jamaah semakin terasa nuansa daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin sampai kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kajian kitab Al-Adabul Mufrad kita lanjutkan, masih kita masuk di dalam bab tentang hak dan kewajiban di dalam bertetangga. Ya. Nah, kita ingatkan pada bulan yang kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya tentang hak dan kewajiban di dalam bertetangga ini dua hadis tentang wasiat Nabi, yaitu tentang wasiat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad ini, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril alaihi salatu wassalam yusini bil jari." Malaikat Jibril senantiasa selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat malaikat Jibril berwasiat, berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jari, tentang pentingnya menjaga hak dan kewajiban di dalam bertetangga. Enggak pernah berhenti malaikat Jibril memberi pesan, berwasiat kepada Nabi tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Hatta sampai-sampai kata Rasulullah, zonantu, aku mengira, annahu sayuwarrisuhu, tetangga itu ahli warisku, kata Rasulullah. Karena seringnya malaikat Jibril nggak pernah berhenti memberi wasiat, berpesan kepada Nabi, sehingga hampir kata Rasulullah, tetangga itu saya anggap sebagai ahli warisku. Nah, kalau dia adalah ahli waris kita para jamaah, karena di antara penyebab daripada orang itu mendapatkan warisan karena ada hubungan darah, ya, maka tentu kita akan memperlakukan tetangga kita itu sebagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Maka segala hak dan kewajibannya pun akan kita tunaikan. Nah, ini hadis yang kita sampaikan. Hadis yang kedua, Rasulullah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada yaumul kiamah, hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, hendaknya berbuat ihsan kepada tetangganya. Nah, sudah kita sampaikan para jamaah, ternyata di dalam kitab Adabul Mufrad ini berbuat ihsan suatu tanda orang itu memiliki keimanan kepada Allah dan beriman kepada yaumul kiamah. Dan berbuat ihsan ini merupakan salah satu cara kita merespon nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu perlu direspon para jamaah.
Kenapa? Begitu banyaknya nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran kita menemukan dalam surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim atau surat yang ke-14 ayat 34, Allah menyebutkan tentang nikmatnya, ya. Di dalam surat Ibrahim atau surat yang ke-14 ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang kalian minta. Jadi kalau kita lihat para jamaah, semenjak kita akil balik misalnya sampai pagi hari ini, begitu banyak permohonan permintaan kita kepada Allah. Wa atakum, dan Allah sudah kasih, ya. Allah berikan apapun, banyak yang Allah berikan kepada kalian. Artinya apa para jamaah? Begitu baiknya Allah kepada kita. Sangat baik Allah kepada kita. Meskipun ada hambanya yang mendurhakainya, tapi tetap atakum, Allah terus berikan segala apapun yang umatku, yang hamba-hambaku inginkan. Sehingga Allah menyebutkan wa in ta'uddu. Coba Allah menantang kita soalnya. Wa in ta'uddu, coba kalau kalian mencoba nikmat Allah, menghitung, ya. Cobalah, kata Allah, kalian hitung nikmat pemberianku. Kalau kita menghitung nikmat Allah di tubuh kita saja, ya. Salah satu daripada nikmat Allah ini, di antaranya misalnya nikmat, andai satu nikmat dicabut di tubuh kita ini, mata kita misalnya nggak melihat. Karena itu wa in ta'uddu nikmat Allah, kalau kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, kalian nggak akan mampu menghitungnya. Jadi nggak mampu kita menghitung banyaknya nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Nah, di sini ayatnya yang terakhir, Allah memvonis kita ini, vonisan Allah, innal insana lazalumun. Sebenarnya teks kalimatnya kalau orang ngaji Nahwu itu cukup al insanu zalumun, manusia itu zalim. Tapi Allah tambah inna, ada huruf lam dalam zalumun itu, la zalumun. Asal katanya para ibu dan bapak dilihat surat Ibrahim itu, innal insana lazalumun, asal katanya nggak ada huruf inna aslinya. Terus al insan lazalumun, lamnya itu nggak ada aslinya, asalnya zalumun. Tapi dua tambahan inna dan huruf lam pada lazalumun. Apa maknanya? Inna ini litaukid, lazalumun, lam itu yang ada pada zalum itu adalah lam muzahlaqah namanya. Artinya apa? Untuk menguatkan sekuat-kuatnya tentang pembicaraan tersebut, ya. Berarti maknanya sungguh benar-benar manusia itu zalim. Jadi Allah yang menyebut kita, manusia itu zalim, benar-benar manusia itu zalim. Artinya nggak pandai merespon nikmat Allah, nggak mau merespon nikmat yang Allah berikan. Kafara, lalu manusia itu di samping dia nggak mensyukuri, nggak merespon nikmat Allah, juga kafar. Kafar ini asli hurufnya 3, asal katanya huruf kaf, huruf fa, huruf ro, kafaro. Ya, jadi hurufnya 3 asalnya, banyak kafir gitu. Ya,
Artinya apa? Kafaro ini menutupi, ya, menutupi. Maksudnya menutupi, tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah. Kafir sudah itu sebenarnya. Kafir menurut bahasa. Kafaro, kafir itu makanya definisinya menurut bahasa, dikasih rezeki nggak mau mengakui rezeki itu dari Allah. Dia sangka rezeki itu dari usaha saya sendiri, kerja saya sendiri. Jadi nggak mau mengakui semuanya dari Allah. Sudah kalau gitu kita akui, sehat minallah. Sampai kita di masjid ini minallah. Dikasih kita rezeki minallah, itu dari Allah. Dikasih kita masih kesempatan oleh Allah untuk selalu berbuat baik minallah, ya. Jangan kita mengatakan bahwa itu adalah atas kemampuan diri kita. Makanya kalau mengakui semacam itu, bahwa rezeki itu usaha saya, ini adalah kerja keras saya, maka kafar. Nah, disinilah Allah menyebutkan manusia itu benar-benar zalim dan kafar, ingkar. Artinya tidak mau mengakui itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah kita perlu merespon nikmat Allah itu supaya kita nggak disebut zaluman kafar, ya. Nah, ada 3 cara kita para jamaah. Ada 3 cara kita merespon nikmat Allah. Ada 3. Ada 3 caranya merespon nikmat Allah. Yang pertama, dalam kitab Adabul Mufrad ini, falyuhsin ila jari. Hendaknya kita berbuat ihsan. Ini cara merespon nikmat Allah. Yang pertama, hendaknya berbuat ihsan. Nah, kita sampaikan, sudah menyegarkan ingatan kita para jamaah. Apa itu ihsan? Ihsan itu ada 3 maknanya. Ada 3 arti daripada ihsan itu. Yang pertama, ihsan itu artinya membalas kebaikan dengan balasan yang lebih. Itulah arti ihsan. Si A 1 kali dia berbuat baik kepada si B, lalu si B membalas kebaikan si A itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih. Inilah namanya ihsan, ya. Membalas kebaikan itu dengan balasan yang lebih. Kalau si A 1 kali berbuat baik kepada si B, lalu si B membalasnya 1 kali juga, itu namanya mukafaah, balasan yang setimpal, sesuai. Tidak disebut ihsan. Jadi ihsan itu membalas kebaikan dengan balasan yang lebih. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan terhadap walidain, ibu bapak, artinya orang tua kita, hendaknya kita harus berbuat ihsan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, makna ihsan itu diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya beliau menyebutkan innamal ihsanu, yang dikatakan ihsan kata beliau, antuhsina ila man asa'a ilaika, yaitu kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk atau berbuat jahat kepadamu. Nah, si A berbuat buruk kepada si B, lalu si B membalas keburukan, kejahatan si A dengan kebaikan. Itulah arti ihsan yang kedua, membalas keburukan dan kejahatan orang lain. Jadi ada orang yang berbuat buruk, berbuat jahat kepada kita, nggak usah dibalas.
Ya, balas dia dengan kebaikan itu namanya ihsan. Nah ini levelnya agak tinggi ini para jamaahnya. Sebagaimana dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persis ya ketika perang Isra dan Mi'raj itu. Artinya apa? Sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj ada beberapa kejadian menimpa baginda Rasulullah dulu. Ya. Kejadian-kejadian yang kalau kita rentet para jamaah ya sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini kalau nggak salah ini 26 nanti malam ya 27. Nah, sebelum Rasulullah dipanggil untuk Isra dan Mi'raj itu pertama kan di dalam sejarah itu ya istrinya tercinta Khadijah meninggal, lalu disusul oleh pamannya Abdul Thalib ya. Karena dua orang ini yang sangat Rasulullah cintai. Khadijah istrinya penenang hati Rasulullah. Kalau di luar Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, maka ketika sampai di rumah dihibur oleh istrinya yang bernama Khadijah. Pamannya juga tampil memberikan perlindungan. Nah, dua orang ini meninggal. Maka diabadikan tahun itu disebut Amul Huzni. Amun itu tahun Huzni, berduka cita. Tahun di mana Rasulullah sedang sedih. Kondisi semacam inilah maka Rasulullah kemana lagi harus mencari perlindungan. Siapa lagi yang menenangkan hati Rasulullah ya? Hanya Rasulullah berharap satu harapan, yaitu dari Bani Saqif yang berada di Taif. Maka Rasulullah mencoba berdakwah ke Taif dan ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haris. Nah ini para jamaah anak angkat. Anak angkat Rasulullah itu namanya Zaid bin Haris. Pernah mau dirubah oleh Nabi. Zaid bin Muhammad. Padahal statusnya anak angkat. Maka dirubah, datang teguran, tetap dia adalah anak angkatmu, maka sesuai dengan namanya Zaid bin Haris. Makanya para jamaah kalau kita punya anak angkat itu nggak boleh menggunakan nama kita, tetap lakopnya atau binnya itu adalah ayahnya sendiri. Ya. Ini dilarang. Rasulullah pernah Zaid ini bapaknya namanya Haris. Ya. Zaid bin Haris. Nah Haris ini mau dirubah dulu Zaid bin Muhammad karena dia anak angkatnya Rasulullah. Maka teguran Allah datang kepada Rasulullah, maka berubah Zaid bin Haris aslinya. Nah dia menemani dakwah Rasulullah ke Taif karena sudah nggak tahan gitu dengan intimidasi, dicaci maki oleh Rasulullah, dicaci maki Rasulullah oleh orang kafir Quraisy karena dua orang ini sudah meninggal dunia, istrinya dan pamannya. Maka Rasulullah pergi ke Taif. Sampai di Taif, harapan Nabi disambut oleh Bani Saqif ya. Ternyata apa? Maka ujian orang yang diterima oleh Rasulullah bukan hanya sekedar lontaran kata-kata kotor. Kalau di Mekah Nabi belum secara fisik belum diganggu gitu ya, masih sebatas cacian makian. Nah di Taif ini bukan hanya cacian dan makian, fisiknya langsung kena Rasulullah, dilempar sampai anak angkat Rasulullah Zaid bin Haris ini pun terluka. Ya, jadi mulai zohidnya badannya kena. Maka malaikat Jibril datang ya, menawarkan ya, bantuan. Demikian juga dengan di Mekah. Maka Rasulullah ya memanjatkan sebuah doa. Tidak usah wahai malaikat Jibril, doakan saja. Kalau orang-orang Taif ini sekarang melempari kami dengan batu, oh mungkin nanti ada anak cucunya yang beriman kepada Allah. Itu makanya Taif sampai sekarang tuh banyak lahir ulama-ulama yang masyhur di sana
Itu kebarokahan doa Rasulullah ketika berdakwah dulu di Taif. Ya. Nah akhirnya Pak, ini sebelum Nabi berangkat Isra Mi'raj itu, pulang Nabi ke Mekah. Nah kalau nggak salah itu sampai di Mekah, Nabi lalu menuju ke rumah bibinya Maimunah kalau nggak salah. Dari para jamaah dekat Masjidil Haram, itu rumah bibinya Maimunah, di situ Rasulullah. Bunda Rasulullah sedih, istrinya pamannya meninggal di Taif, berdakwah nggak diterima. Ketika Rasulullah mengalami keguncangan yang hebat semacam ini, malam itulah Allah perintahkan Rasulullah untuk menunaikan Isra wal Mi'raj. Ini sebelum peristiwa itu selesai, Rasulullah singkatnya para jamaah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sekarang itu. Makanya kalau dilihat sejarah dari dulu itu adalah milik umat Rasulullah gitu ya. Nah dari situ langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit 1, 2 sampai ke 7, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat yang tadinya singkatnya 50 rakaat. Ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi yang lain, maka baliklah wahai Muhammad, minta keringanan, jangan 50 ya, menjadi 40, 30 sampai pada akhirnya jadi 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Nah sholat ini para jamaah qurratu a'yun, penyejuk hati Rasulullah. Maka kalau dilihat rentetannya ini, kondisi sedih, selesai sholat Mi'raj, Rasulullah menerima perintah sholat, tenang. Sholat ini makanya para jamaah, kalau kita mengalami suatu permasalahan yang dahsyat, yang luar biasa, coba berhenti sejenak, tunaikan sholat. Nah ini sholat inilah ya. Ketika selesai sholat Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah sholat, wah hilang kesedihannya terus. Artinya apa? Wahai Muhammad, jangan lagi engkau bersandar kepada istrimu yang selalu menenangkan hatimu, yang selalu membackup dakwahmu dengan harta kekayaannya. Kan hampir sepertiga kekayaan orang Mekah itu punya Khadijah, orang kaya raya dia. Ya. Siapa yang berani mengganggu keponakanku Muhammad, saya di depannya, kata pamannya. Jangan kamu bergantung kepada manusia wahai Muhammad, tapi bergantunglah kepada Allah. Seakan peristiwa ini begitu ya, Isra Mi'raj, Allah melarang jangan lagi bergantung kepada manusia ya, tetap bergantung kepada Allah. Nah sholat itulah ya, maka itu peristiwa Isra wal Mi'rajnya. Nah karena itulah kembali tadi merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Keburukan, caci makian, ya, mental Rasulullah ya dirusak oleh orang-orang kafir Quraisy, terus badan Nabi pun dilempar, tapi Rasulullah balas dengan kebaikan, dengan doa-doa. Nah ini level ihsan yang. Lalu yang ketiga makna ihsan itu adalah membalas atau selalu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. 3 maknanya. Jadi cara kita merespon nikmat Allah itu yaitu dengan berbuat ihsan. Lalu yang kedua para jamaah, cara kita merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisyukri, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengambil referensinya para jamaah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya ala salasati aqsamin, terbagi dia menjadi 3 bagian tentang syukur ini. Karena yang kedua, syukur cara kita merespon nikmat Allah. Pertama berbuat ihsan, kedua dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah.
Ada 3 macam syukur kata Ibnu Qudamah. Pertama, syukrun bil qalbi, syukur dengan hati. Lalu yang kedua, syukrun bil lisan, syukur dengan lisan. Lalu yang ketiga, syukrun bil jawarih, syukur dengan anggota badan atau perbuatan. Nah ini syukur. Jadi syukur bil qalbi, dengan hati pertama. Lalu yang kedua, syukur bil lisan, dengan lisan kita, ucapan. Lalu yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota badan atau perbuatan. Apa kata Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini? Pertama, syukrun bil qalbi, dengan hati. Amma syukrun bil qalbi, adapun yang dimaksud dengan syukur bil qalbi, dengan hati, yaitu ayyaqsudal khair, selalu niat maksud melakukan kebaikan, itu namanya syukur dalam hati. Terpatri di dalam tubuh kita ini hanya ingin menebar kebaikan. Nih hari Ahad, ya Allah, semoga besok Senin saya bisa puasa sunnah. Maka ada di dalam hatinya berbuat khair. Bahkan setiap bangun dari tempat tidurnya, ya Allah, hari ini saya ingin menabur kebaikan. Selalu hanya kebaikan-kebaikan, di hatinya nggak ada keburukan. Bermaksud, berniat melakukan suatu kebaikan, wa yudmiruhu lil khalqi kafah, dan tidak menyebarluaskannya. Artinya sembunyiin, cukup diri kita yang tahu dengan Allah. Misalnya para jamaah nih, ya, niat nanti malam semoga bisa qiyamul lail, besok semoga bisa puasa hari Senin. Nah ini udah niatnya, tapi nggak diomongin ke orang. Cukup dirinya yang tahu dengan Allah. Cukup dirinya yang tahu dengan Allah bahwa nanti malam dia ingin qiyamul lail, besok dia ingin puasa sunnah. Jangan disebarin gitu. Jangan baru niat ngomong, nanti malam saya ingin qiyamul lail, besok saya mau puasa sunnah. Disebarin padahal belum ngerjain gitu. Baru batas niat. Nah, syukur bil qalbi namanya. Kesimpulannya syukur dengan hati ini, pokoknya di dalam hati kita ini selalu ingin berbuat baik. Berbuat baik. Tidak ada tempat di hatinya suatu keburukan. Yang ada di hatinya adalah khair, khair dan khair. Itu syukur sudah bil qalbi. Lalu yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan. Apa artinya syukur dengan lisan? Beliau menyebutkan amma syukrun bil lisan, adapun syukur dengan lisan maknanya izharu syukri lillahi bitahmidi, menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Nah, ini syukur dengan lisan. Hadir malah pagi hari ini di Masjid Al-Iman, alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih Allah anugerahi kita rezeki. Nah, syukur dengan lisan yaitu melafazkan yang namanya kalimat tahmid. 3 hadis di sini disebutkan ya oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidinnya tentang syukur dengan lisan. Pertama, beliau menyebutkan anna rajulaini minal ansari iltaqiya. Orang-orang Ansor, artinya orang-orang Madinah, kebiasaannya mereka jika bertemu. Orang Ansor itu kalau ketemu dengan sahabat, dengan temannya, dia berkata, faqala ahaduhuma li sahibihi, dia berkata kepada teman-temannya itu, orang Ansor itu, kaifa asbahta, bagaimana kabarnya pagi ini. Jadi orang Madinah itu setiap hari kalau ketemu selalu nanya, bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana kondisimu hari ini. Lalu mereka menjawab,
temannya itu menjawab, alhamdulillah sehat, alhamdulillah khair. Nah, ini jawaban orang-orang Madinah. Maka ketika itulah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, wahai umatku, qulu hakada. Ikuti nih orang-orang Madinah, kalau dia ketemu selalu bertanya, bagaimana kabarmu pagi ini, bagaimana keadaanmu pagi ini, lalu dia menjawab, alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Ikuti ini. Nah, ini kalau kita ketemu dengan teman kita, sahabat kita, tetangga kita, pagi, sore, ya, siang kita ketemu, tanya kabarnya, kondisinya. Sebab inilah dalilnya. Nabi qulu hakada. Ikuti kebiasaan orang Madinah. Ini pagi hari kita di kantor, misalnya di tempat kerja, ketemu dengan teman di jalan, di masjid kita ketemu. Pagi ini ketemu, ntar malam misalnya, atau zuhur ketemu lagi. Gimana kabar siang ini? Alhamdulillah baik. Tapi ikutin alhamdulillahnya. Jangan temennya nanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Baik. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat. Nah, ini enggak disebut syukur dengan lisan. Harus awali alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Harus alhamdulillahnya dulu. Nah, hadis yang kedua, ya, bahwasanya tentang syukur bilisan ini. Anna rajulan sallama ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat kalau ketemu dengan Umar bin Khattab, mereka sallama, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab, lalu dia berkata alaihi, lalu Umar bin Khattab membalasnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika selesai itu, sahabat bertanya, kaifa asbahta? Bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarmu hari ini? Dia menjawab, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Maka faqala Umar bin Khattab berkata, ya, dzakal ladzi aradtu, ini yang saya inginkan. Berarti dua teks hadisnya para jamaah perlu diperhatikan. Teks pertama, orang Madinah kalau ketemu tidak mengucapkan salam. Langsung dia nanya ke poin, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kondisimu siang ini, sore ini? Dia mengucap alhamdulillah baik. Nah, hadis yang kedua, jika ada sahabat ketemu dengan Umar bin Khattab, dia salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Bagaimana keadaannya? Baru dia bilang alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Bagaimana dua hadis ini para jamaah? Kalau ada jamaah kita ketemu tapi tidak mengucapkan salam, lalu dia bertanya bagaimana kabar, bagaimana keadaannya, sah, boleh, karena ada dalilnya. Lalu yang kedua pun, jika ada yang ketemu mengucap salam dulu, baru dia nanya bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, boleh, ada dalilnya. Nah, hadis yang kedua ini dikuatkan oleh hadis yang ketiga. Rasul menyebutkan bahwasanya innar rajulah, sesungguhnya seseorang itu, idza sallama ala rajuli, apabila dia mengucapkan salam ketemu dengan temannya, dia mengucapkan salam ketemu dengan sahabatnya, ya, wa sa'ala kaifa asbahta, setelah dia mengucapkan salam baru dia nanya kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu pagi ini? Dia ucap salam dulu, ya, bagaimana kondisimu hari ini? Lalu temannya menjawab alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Maka yaqulul malakul ladzi aysari alil ladzi ayyamini, malaikat yang ada di kanan kita ini, malaikat raqib, malaikat atid, mereka ngobrol. Apa ucapan mereka? Ya, hebat tua, kamu tulis apa tentang si fulan ini? Kenapa? Kalau dia ketemu dengan temannya selalu mengucap salam dan nanya keadaan temannya. Kita apa yang harus kita tulis? Kata malaikat ini berdua, kita tulis apa ini? Kita mau tulis apa tentang si fulan ini dan kita laporkan kepada Allah. Karena kalau ketemu dia selalu mengawalinya dengan salam,
dan nanya kabar. Mereka malaikat ini sepakat berkata bahwasanya uktubhu minal hamidin, tulis si fulan ini adalah umat Rasulullah yang pandai memuji Allah. Catat dia, si fulan ini adalah umat Rasulullah yang banyak memuji Allah. Artinya apa para ibu dan bapak? Mungkin kita belum sanggup menzikirkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 50 ribu kali. Belum bisa kita zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 5.000 kali. Belum bisa zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah 10.000 kali. Belum kita. Nah caranya kalau ketemu dengan teman, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Temannya jawab, Alhamdulillah baik. Orang yang saling tegur, sapa, lalu mengucap salam, menanyakan kabar, malaikat Raqib dan Atid mencatat, inilah hamba Allah yang banyak bertahmid kepada Allah. Jadi itu caranya. Ya. Jadi walaupun boleh kalau ketemu nggak mengucap salam, tapi yang mendukung mengucap salam itu 2 hadis ya. Jadi afdolnya kalau ketemu salam dulu baru tanya kabar. Nah ini syukur bil lisan ya. Nah ada juga di sini disebutkan wa syukru bil lisan al izharu li izhari ridha anillah. Adapun juga syukur dengan lisan disebutkan redo dengan keputusan Allah. Jadi syukur dengan lisan ini 2. Pertama syukur dengan lisan mengucap Alhamdulillah. Lalu yang kedua syukur dengan lisan ini redo dengan keputusan Allah. Nah ada yang disebut qada, ada yang disebut qadar. Redo dengan qada dan qadar Allah, itulah syukur dengan lisan. Apa itu qada para jamaah? Qada itu keputusan Allah yang belum terjadi atau belum turun ke langit, dari langit ke bumi ini. Itu namanya qada. Ini yang bisa berubah. Qada Allah itu bisa berubah dengan berdoa gitu. Jadi qada itu para ulama menyebutkan keputusan Allah yang belum terjadi. Sedangkan qadar keputusan Allah yang telah terjadi, dan ini yang nggak bisa dirubah. Ya, misalnya gelas ini pada zaman pinggir terus jatuh. Nah ini namanya takdir Allah, nggak bisa dirubah. Jangan lalu kita ngomel, jatuh gelas ini karena kamu taruh di pinggir sih. Coba kalau ditaruh di tengah, nggak akan jatuh. Nggak boleh berkata begitu. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, kita ucapkan qadarallah, ini semua takdir Allah. Nggak boleh protes ya. Kalau kamu nggak lewat sana, kamu nggak akan jatuh. Kalau kamu nggak begini, kamu nggak akan begini. Kalau kamu nggak begitu, kamu nggak akan begitu. Nggak usah. Kalau sudah terjadi, ucapkan ini semua takdir Allah. Karena Nabi melarang kita. Ya, jadi qada itu keputusan Allah yang belum terjadi. Sedangkan qadar keputusan Allah yang telah terjadi. Nah, gabungan qada dan qadar ini kita menyebutnya dengan takdir. Redo dengan takdir Allah itu namanya syukur dengan lisan. Apa yang Allah berikan kita hari ini, inilah takdir Allah. Anda harus redo. Kita harus ikhlas, maka kita termasuk syukur dengan lisan. Nah ini. Nah lalu yang ketiga yaitu syukur bil jawarih, yaitu syukur dengan anggota badan. Apa yang dimaksud dengan syukur bil jawarih ini? Yang ketiga, amma syukru bil jawarih bahwa istimalu ni'amillahi fi ta'atihi, menggunakan semua pemberian nikmat Allah itu fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Jadi dikasih nikmat sehat, ya gunakan sehat ini taat kepada Allah. Itu namanya syukur dengan anggota badan. Nah jadi yang kedua cara kita merespon nikmat Allah,
Pertama berbuat ihsan, yang kedua dengan syukur. Baik syukur dalam hati, syukur dengan lisan, ataupun syukur dengan perbuatan. Ya. Lalu yang ketiga, cara merespon nikmat Allah itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepada wahai Muhammad al-kautsar. Kautsar. Ada dua pengertian kautsar ini menurut para ulama mufassirin. Pertama, al-kautsar itu maknanya sungai atau telaga yang ada di dalam surga. Allah berikan sungai surga al-kautsar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna al-kautsar. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan, ya, kalau kita ngambil air itu pakai apa para jemaah? Ya, gayung. Gayung. Nabi menyebutkan dalam satu riwayat, gayung untuk ngambil air di telaga Kautsar sebanyak bintang yang ada di langit itu disiapkan gayung oleh Rasulullah untuk kita umatnya. Nah, mudah-mudahan amin masuk surga bisa ngambil air di Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu telaga sungai. Nabi sudah siapkan gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Siap umat Nabi ngambil air nanti kita di Al-Kautsar untuk kita minum. Ya, subhanallah. Ya. Nah, itulah arti Kautsar. Sungai yang ada atau ya sungai yang ada di dalam surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kautsar ini maknanya kasir, banyak, lawanannya qalil, sedikit. Artinya yang kedua, Kautsar ini nikmat Allah yang banyak. Berarti kalau diartikan inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi respon nikmat Allah itu yang ketiga dengan cara bagaimana? Fasolli, dengan cara sholat. Nah ini, kalau dalam Al-Kautsar dua caranya merespon nikmat Allah. Nikmat inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Respon dong nikmat Allah itu. Pertama, fasolli, dengan sholat. Ini para jamaah nanti malam misalnya Isra Mi'raj, ya. Bukan hanya kalau sholat 5 waktu kewajiban itu, ya. Di samping Anda sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyahnya, tambah duhanya, tambah qiyamul lailnya. Nanti malam peristiwa Isra Mi'raj kita sholat tasbih, kita sholat sunnah mutlak, banyak sholat taubah, teringat, terbayang, ya Allah, malam ini Rasulullah sedang Isra dan Mi'raj. Dia menerima perintah sholat yang tadinya 50 waktu. Nah, boleh nanti malam para jamaah jadikan malam nanti Isra Mi'raj itu sebagai malam untuk muhasabah tentang sholat. Maka dalam Al-Quran kan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar. Sholat itu erat kaitannya dengan rezeki. Jadi rezeki itu erat kaitannya dengan sholat. Karena itu sholat. Coba cara merespon nikmat Allah dengan sholat. Kalau Nabi sampai bengkak kakinya para jamaah, karena ketika Nabi ditegur, kenapa sampai kaki bengkak sholat begitu? Bukankah dosamu sudah diampuni wahai Muhammad? Apa jawaban Rasulullah? Saya ingin merespon nikmat Allah dengan ini. Nabi meresponnya dengan begitu. Itu jawaban Nabi. Bukan masalah dosa saya sudah diampuni yang lalu, sekarang ataupun akan datang. Hanya saya ingin disebut abdan syakura, hamba yang bisa merespon nikmat Allah. Itu jawaban Nabi. Lalu yang kedua, dalam Al-Kautsar, wanhar. Cara merespon nikmat Allah, wanhar. Apa makna wanhar ini? Menumpahkan darah, berbagi maksudnya. Ketika ada orang yang menumpahkan darahnya, berkurban. Ketika kita berkurban, maka dagingnya dibagi. Berarti wanhar ini juga bisa makna merespon nikmat Allah dengan suka berbagi, suka sedekah. Ya. Nah, ini 3 caranya merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala: berbuat ihsan, lalu yang kedua bersyukur, dan yang ketiga sholat
wanhar, dan berkurban atau bersedekah. Nah, disinilah di dalam kitab Adabul Mufrad ini Nabi menyebutkan paliyahsin, berbuat ihsan. Nah, insya Allah para jamaah nanti akan kita lanjut ya pada hadis berikutnya tentang masih berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan dengan segala hormat. Baik ikhwan dan akhwat para jamaah majelis kajian, majelis taklim Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita teriring doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua, keluarga kita semua, zuriyah, anak cucu kita semua, mereka semua kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Allah berikan kekuatan iman dan takwa. Allah senantiasa memberikan keringanan bagi kita untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Dan tidak lupa kita mendoakan jamaah kita yang mungkin kondisinya kurang sehat, kita doakan semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di Masjid Al-Iman ini. Dan teriring doa juga kepada ibu, bapak, nenek, kakek, semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga semua amal-amal kebaikannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kekhilafan, kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluas lapangkan dalam kuburnya, dijauhkan dari segala macam azab dan fitnah kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya Allah bangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk keluarga kita yang masih hidup, semoga diberikan ya rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang halal, dan mudah-mudahan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua para jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, semoga akhir kehidupan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wal qabul wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan yang benar datang dari Allah. Yang salah kelemahan kami secara pribadi, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afu minkum. Wallahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.